Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh war rusukh wa salahil jasadi war ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa lima nawaina wa ma nawa masyayikhuna wa waliduna minan niyatis salihat wa li jami'i sadah asy-syafi'iyah wa sufiyah wal muhaddisin aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa khususan li muallifi hadhil kutub al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan hadis kita ataupun mau'izah, nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Usfuriyah. Masih lanjutan daripada hadis yang ke-11, agak panjang syarahan dari hadis yang ke-11 ini. Wal hadisul akharu, dan hadis yang lain, minal masmu'ati, daripada yang didengar. An Aliyin radhiyallahu ta'ala, dari Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasannya Sayyiduna Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu idza kharajat min yadil sahiha, sedekah itu apabila dia keluar dari tangan pemiliknya, pada tangan Allah sebelum dia masuk atau jatuh ke tangan pengemis. Kalau ada orang bersedekah, sebelum sedekah itu jatuh ke tangan pengemis, sebelum sedekah itu diterima pengemis, maka sedekah itu sudah lebih dahulu jatuh ke tangan Allah. Makna jatuh ke tangan Allah sudah lebih dahulu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dahsyatnya qabul, penerimaan terhadap sedekah. Belum lagi diterima sama peminta-mintanya, belum lagi diterima sama orang yang kita berikan sedekah itu, Allah sudah lebih dahulu menerima pahala sedekahnya. Allah sudah lebih dahulu menerima amalan sedekah tadi. Fatatakallamu bi khamsi kalimatin, maka berkatalah dia, yakni si sedekah tadi, dengan 5 kalimat. Maka bercakap harta yang kita sedekahkan tadi itu dengan 5 kalimat, tapi kita tak dengar. Nah. Awaluha, yang pertama, sedekah tadi itu bercakap, takulu, dia berkata, kuntu saghiran fakabbartani. Dulu aku kecil, maka sekarang kau telah membesarkan aku.
Dulu aku kecil, sekarang kau telah membesarkan aku. Itu kata sedekah tadi. Nah, karena harta kalau dia sedikit disedekahin jadi banyak. Lipat gandanya bisa 10 sampai 700 kali lipat. Nah, kemudian wa kuntu qalilan fakatsartani. Dan dulu aku sedikit, maka sekarang kau membanyakkan aku. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, wa kuntu aduwan. Dulu aku adalah musuh. Fa ahbabtani, sekarang kau membuat aku jadi kekasih. Yang keempat, wa kuntu fanian. Dulu aku fana, bisa binasa. Fa abqaitani, maka kau mengekalkan aku. Karena sedekah yang kita keluarkan itu nanti akan terus ada sampai di akhirat, kita akan jumpai lagi dalam bentuk yang lebih baik. Semua sedekah kalau dia dikeluarkan untuk kepentingan orang, bukan untuk kepentingan diri sendiri, maka kurban. Dengan kurban, kurban itu kan bentuk sedekah juga. Kita kurban, kita kasihkan kepada fakir miskin. Maka kata Rasulullah apa terhadap hewan yang dikurbankan kemudian dagingnya dibagi-bagikan, fa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi azlafiha wa quruniha. Sesungguhnya nanti itu hewan kurban akan datang lagi pada hari kiamat lengkap dengan kuku-kukunya, lengkap dengan tanduk-tanduknya. Artinya dia tetap ada, nggak habis. Kemudian ketika Sayyidah Aisyah menyembelih, ketika Rasulullah menyembelih kambing di masa sama Sayyidah Aisyah, Rasulullah pergi keluar, kemudian balik lagi ditanya, ya Aisyah, mana daging kambing tadi pagi yang kusembelih? Maka kata Sayyidah Aisyah, habis semua ya Rasul, kubagikan kepada tetangga-tetangga yang lapar. Nah, inilah yang tinggal, inilah yang masih ada, satu kerat daging dari paha. Nah, karena Rasul paling suka daging kambing itu bagian paha. Itu favoritnya Rasulullah. Rasul kalau makan daging kambing itu sukanya bagian paha. Nah, jadi kalau nanti punya rezeki, ini kan Rasul bentar lagi mau ulang tahun nih. Nah, daripada satu kerat daripada paha kambing tadi. Semuanya habis ya Rasul. Nah, yang masih ada tinggal ini. Maka kata Rasulullah, wahai Aisyah, semuanya masih ada dan akan tetap ada. Justru yang habis adalah yang satu kerat ini. Kenapa? Karena yang satu kerat ini, yang sepotong daging ini, inilah yang untuk pribadi. Nah, jadi semua yang memang untuk kesenangan kita, semua yang untuk kepentingan diri kita sendiri, habis. Tapi apa-apa yang kita korbankan untuk orang lain, itu akan tetap ada. Nah, jadi kalau seandainya memang cinta sama duit, nggak mau berpisah sama duit, buat duit itu kita temui lagi di akhirat. Gimana caranya? Kasihkan, bagikan sama orang. Kalau cinta sama jabatan, pingin dapat jabatan yang tinggi juga nanti di akhirat, maka korbankan jabatan itu untuk rakyat. Jangan mengorbankan rakyat untuk jabatan. Jadi nggak apa-apa jabatan itu lepas, yang penting dia itu membahagiakan rakyat. Nah, ya dilepas ke umum ya, bukan ke anak maksudnya. Ya, ada yang memang tak boleh lepas jabatannya. Nah, udah tak bisa jabat lagi, kasih ke anak. Tak bisa kasih ke mantu. Tak bisa ponaan siapa, nggak mau lepas betul. Jadi maka oleh karena itu semua yang kita korbankan, yang kita berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, itu nanti akan datang lagi kepada kita. Dalam bentuk yang lebih baik lagi. Air. Kemudian, wa kunta harisi, kata harta tadi. Dulu kau yang menjaga aku. Fal ana sirtu harisaka. Maka sekarang aku yang menjadi penjagamu. Nah, itulah yang diucapkan harta
ketika kita sedekahkan. Sekali lagi saya himbau, harus punya sedekah rutin. Walaupun bukan orang kaya. Sedekah itu tak mesti banyak. Sedekah itu yang penting keluar. Nah, makin banyak makin bagus. Karena makin berat, makin besar pengorbanannya. Jadi jangan sampai tak punya sedekah rutinan. Nah. Ada orang korupsi habis itu disedekahkan. Orang korupsi habis itu disedekahkan. Ada syarat sah amal, ada syarat qabulul amal. Kalau dalam ilmu fikih yang dibahas itu syarat sahnya amal. Ada orang naik haji pakai uang curian. Ada orang, apa kita bilang lagi? Beli sejadah pakai duit curian, kemudian dia sholat di atas sejadah tuh. Sah nggak haji dan sholatnya dalam ilmu fikih? Sah. Itu namanya syarat sah amal. Tapi dalam ilmu tasawuf ada syarat qabulul amal. Syarat diterimanya amal. Di antara syarat diterimanya amal, hilun nafaqah, halal harta yang diikut sertakan dalam amal. Apa saja yang ikut serta dalam amal, maka semuanya harus halal. Haji misalnya, ya duitnya, pakaiannya, segala macamnya itu harus halal. Barulah diterima. Jadi kalau ditanya, sah nggak sedekahnya secara fikih? Sah. Tapi kalau seandainya ditanya, diterima nggak? Jangan harap. Justru kata sebagian ulama, orang yang beramal dengan harta yang haram, itu seperti orang yang mencuci dengan air kencing. Ditengok orang dari jauh, wah rajin betul ibu tuh. Cucinya baju itu. Begitu tersingkap bahwa dia nyuci pakai air kencing, makin bersih atau makin kotor tuh? Makin kotor. Kalau tengok orang dari jauh, Masya Allah, tiap tahun naik haji. Nah, pakai haji furoda. 300 juta ya. Yang langsung berangkat satu juga, 300 juta. Ya, 400, Masya Allah, 400 juta. Tiap tahun berangkat, tiap tahun, Masya Allah, banyak palanya. Dicek rupanya, baru korupsi 200 triliun. Iyalah, tiap hari bisa, tiap tahun bisa berangkat, 200 T korupsinya. Madhab Imam Abu Hanifah, iya. Di mana pahala dilipat gandakan, maka di situ dosa juga dilipat gandakan. Kalau sholat di tanah haram itu lipat gandanya banyak, maka kalau maksiat di tanah haram itu lipat gandanya juga banyak. Makanya kalau ada yang mau umroh, mau haji, itu hati-hati betul tuh. Handphone itu diantara maksiat yang luar biasa. Kadang kita mau nengok-nengok, sempat lagi nonton-nonton YouTube depan Ka'bah. Ya Allah. Itu hati-hati. Ketengok yang tak layak. Kalau ikut versi pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i tahu saya enggak. Nah, Imam Abu Hanifah katakan berlipat juga tuh kan. Nah, ya Allah. Karena kemarin tuh ada viral, orang sholat sunnah tawaf. Kan habis tawaf tuh sholat sunnah setentang sama makom Ibrahim tuh. Waktu duduk, ini main game deh. Ya Allah, ya Rahman. Bisa begitu. Saya, ya Allah, banyaknya orang yang pingin ibadah ke situ. Tak semua orang dapat kesempatan begitu. Ternyata ada orang yang lagi depan Ka'bah main game. Maka itu dikatakan rubba ba'idun qarib, rubba ba'idin qarib, wa rubba qaribin ba'id. Betapa banyak orang yang jauh tapi hatinya begitu dekat. Tapi betapa banyak orang yang sedang dekat tapi hatinya begitu jauh. Banyak yang jauh dari Ka'bah tapi hatinya dekat betul sama Ka'bah. Ada orang yang dekat betul fisiknya sama Ka'bah tapi hatinya jauh dari Ka'bah. Nah. Tadi. Waruya an Makhulin Asyami, diriwayatkan dari Imam Makhul Asyami rahmatullah alaih. Qala, beliau berkata, idza tasaddaqal mu'minu shadaqatan, apabila ada orang beriman bersedekah dengan satu sedekah, radhiya biha, yang dia ridha dengannya. Ingat nih bahasanya. Ini yang kadang sering terbalik. Nah,
Kalau seandainya, mohon maaf, bukan ini maksudnya. Idza tasaddaqal mu'minu shadaqatan radiya biha anhu. Nah, ada anhu. Kalau ada seorang mukmin bersedekah dengan satu sedekah yang dia senang dengan sedekah tadi, dia sedekah nggak ada beban dalam hatinya, tidak ada beban dalam hatinya, senang aja gitu, nggak ada rasa paksaan, nggak ada rasa nggak enak. Wanadat jahannam, maka neraka jahanam itu menyeru, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ini kata neraka jahanam nih. Neraka jahanam ini diperuntukkan untuk siapa? Orang beriman, kan itu. Jadi kalau ada orang beriman sedekah, neraka jahanam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, i'dan li bisujud syukran laka. Izinkan aku untuk sujud syukur kepadamu. Faqad a'taqta ahadan min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam min adabi. Karena sungguh engkau telah melepaskan satu jiwa daripada umatnya Nabi Muhammad daripada azabku. Jadi neraka jahanam itu nggak senang menyiksa umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang selamat dari dirinya, dia senang. Jadi kata neraka jahanam, aku pingin sujud syukur ya Allah. Kenapa? Karena ada satu umat Nabi Muhammad yang sudah bebas dari siksaku. Li'anni, kenapa nggak senang neraka jahanam menyiksa orang beriman? Li'anni, karena sesungguhnya aku, kuntu astahi, aku malu, kata neraka jahanam, min Muhammadin alaihi salatu wassalam an u'adziba ahadan min ummatihi. Aku malu betul sebenarnya kepada Nabi Muhammad kalau menyiksa umatnya. Segen gitu sama Nabi Muhammad kalau menyiksa umatnya. Wala buddali min ta'atika, tapi kan aku harus taat patuh kepadamu ya Allah. Kalau dituruti keinginan neraka jahanam, nggak mau menyiksa umat Nabi Muhammad. Tapi apalah daya harus taat kepada Allah. Makanya drama penyiksaan orang beriman di neraka jahanam itu luar biasa. Nah, cari kitab namanya Tambihul Ghafilin, bab tentang siksa neraka. Nah, itu ketika orang beriman dibawa ke neraka, itu keadaannya udah beda sendiri. Perempuannya, mohon maaf, dijambak rambutnya, laki-lakinya ditarik lehernya. Yang lain nggak begitu. Yang lain mohon maaf, dimasukkan rantai dari dubur, dikeluarkan dari mulut, diseret. Sementara orang beriman dibawa ke neraka, perempuannya cuma dijambak, laki-lakinya ditarik lehernya. Kemudian wajahnya terang. Kenapa? Bekas wudhu. Bekas wudhu itu nggak hilang. Wajahnya terang, bekas wudhu. Jadi ketika sampai di depan pintu neraka jahanam tadi, malaikat yang jaga bingung. Kalian ini siapa? Nggak ada penghuni neraka, mukanya masih cantik-cantik, ganteng kayak kalian. Kalian ini siapa? Bingung semua orang beriman saat itu jawabnya. Siapa kita nih? Katanya. Saking udah takutnya ngelihat api neraka sama penjaganya, sampai buyar, ditanya siapa nggak bisa jawab. Ada satu orang yang berteriak, kami nggak tahu kami siapa, yang kami tahu pokoknya dulu di dunia kami baca Al-Quran. Itu. Ketika mendengar Al-Quran, penjaga neraka bilang, kalau kalian di dunia baca Al-Quran, berarti kalian umatnya Muhammad lah. Baru semuanya berteriak, betul kami umatnya Muhammad. Nah, terus apa kata penjaga nerakanya? Lah kok bisa kemari? Tapi bacaan kalian Quran, Nabi kalian Muhammad, kok kemari kalian? Kok nggak ke surga? Baru terdiam semuanya. Nggak ada soal yang tampan gitu. Ya udahlah, karena memang disuruh masuk neraka, masuk. Maka ditolak itu tadi, didorong ke dalam api neraka. Begitu api tadi mau menyambar, api neraka jahanam mau menyambar, semua umat Nabi Muhammad, orang beriman tadi itu berteriak Allah gitu. Mundur Nabi. Jadi dibilang sama, bakar, ini memang disuruh bakar sama Allah. Gimana kami membakar orang yang berteriak Allah? Masa iya ada orang berteriak Allah dibakar? Tiap mau disambar Allah, mundur lagi api. Akhirnya kata penjaga nerakanya, ini memang Allah yang suruh kalian, api-api neraka jahanam ini, menghanguskan orang. Maka dibakar, tapi semua bekas anggota sujud dan hati, itu nggak kena api. Anggota sujud, ada yang bilang anggota wudhu, itu tidak disentuh api. Dan hati yang di situ bersemayam akidah, itu juga tidak disentuh api. Gitu luar biasanya tuh asarnya.
Nah, jadi sebenarnya neraka jahanam pun segan kepada baginda Nabi untuk menyiksa, tapi kan harus taat kepada Allah. Wa nazalat hadhil ayatu ala fadli sadaqah, dan turunlah ayat ini atas keutamaan sedekah. Khudh, wahai Muhammad, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sadaqatan, sebagai sedekah, tutahhiruhum, yang mensucikan mereka. Jadi perhatikan, sedekah itu membersihkan kita. Sedekah membersihkan harta kita. Wa tuzakkihim, sama artinya, mensucikan mereka. Biha, dengan apa? Dengan sedekah tadi. Wasalli alaihim, dan doakan mereka yang mau bersedekah. Inna salataka, sesungguhnya doamu, sakanun lahum, itu menjadi penenang bagi mereka. Diartiin apa? Menjadi apa tadi? Sakanun lahum, ada situ. Biar lebih, karena Al-Quran. Apa terjemahannya Pak Isa? Terus. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman, ya, sama ketenangan, menjadi ketenangan lahum bagi mereka. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yakni maksudnya du'auka, doamu, wastighfaruka, dan permohonan ampun darimu, tuma'ninatun lahum, itu adalah penenang bagi mereka. Innallaha ta'ala qad qabila minhum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menerima sedekah dari mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui, annallaha, bahwasannya Allah, huwa yaqbalu taubata, dialah yang menerima taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'khudus sadaqat, dan yang menerima sedekah-sedekah. Fayyaqbalu sadaqati kama akhadaha Rasul alaihi salatu wassalamu minhum. Maka Allah menerima sedekah sebagaimana Rasul menerima sedekah-sedekah mereka. Sedekah ini ada dua. Ada sedekah wajib. Apa sedekah wajib tuh? Itulah zakat. Nah, ini orang-orang kaya, pedagang-pedagang, jangan lupa zakat. Banyak yang terlewat itu tentang masalah zakat tijarah, zakat perdagangan. Nah, zakat tijarah, zakat perdagangan, jangan lupa dibayar. Diingat kapan mulai berdagang, sampai di tanggal yang sama, jumlahkan semua yang mau diputar, tapi yang tak dijual tak usah. Styling tak usah, mobilnya tak usah, yang mau dijual aja. Nah, kalau jual elektronik, jumlahkan semua itu, tambah uang yang ada. Nah, jadi misal dihitung semua yang mau dijual tuh ada sekitar 70 juta. Kan belum nyampe nisab. Tapi dia punya uang, cash yang dia pegang itu ada 30 juta. Berarti 70 tambah 30. Di dalam kitab Tanwirul Qulub, kenapa ini disamakan? Karena memang qimahnya, nilainya pun sama. Nah, nilainya adalah uang. Tadi ditambahkan, keluarkan zakatnya 2,5%. Tandai setiap kapan mulai dia berdagang. Lupa, kalau lupa takdirkan aja tiap 1 Muharram lah dah. Biar enak, tiap tanggal 1 Muharram keluarkan zakat, keluarkan zakat. Zakat tijarah namanya. Itu sedekah wajib, jangan sampai tak dikeluarkan. Yang beternak, tapi kalau peternakan sekarang kayaknya udah payah. Kenapa? Karena peternakan yang kena zakat itu yang memang digembalakan. Kalau yang dikasih makan di kandang nggak kena zakat ternak. Nah, ini maka pahami, yang punya harta banyak harus paham fikih-fikih terhadap hartanya. Nah, yang beladang harus paham bagaimana fikih ladang. Nah, tadi kemarin kami pas baca kitab Tanwirul Qulub masalah Ihyaul Mawad, bahkan sampai dibahas fikih pajak, fikih tentang pajak itu, yang lapak-lapaknya itu, siapa yang berhak di situ? Kayak simpang Inalum, enggak, kalau yang sekarang baru ini kan simpang 3 depan tuh, itu kan ada lapak-lapak tuh. Boleh atau tidak di situ? Bagaimana kalau seandainya berebut, siapa yang lebih berhak? Kadang kan orang main letak aja gitu. Siapa yang lebih berhak? Nah, ada semua dibahas. Nah, kalau pekanan
Kalau sini kan tiap hari ya, kan ada yang pekanan tiap hari ini aja. Kalau kami di depan pondok tuh pekan Senin. Itu pernah terjadi ada orang rebutan lapak. Wah, aku semalam situ. Dua orang aku duluan. Siapa sebenarnya yang lebih berhak? Nah, ada rupanya dibahas dalam kitab fikih. Itu waktu saya baca itu, masya Allah. Selama ini tak terbaca. Tidak Tanwirul Qulub terbaca. Kalau ada rebutan lapak gitu, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, gimana Ustaz? Ya ngaji lah nanti kita. Di sini pula pembahasan. Panjang. Nah, di situ dibahas. Apakah lapaknya mesti punya dia atau bagaimana? Nah, di situ dibahas semua. Nah, apabila begini boleh nggak tempati, apabila begitu. Nah. Ada dalam hati, ya Allah, fikih ini semua harus belajar. Nah, kalau tak, bertikai aja lah orang jadinya. Naam. Waruya insya Allah akan datang.